Bismillah, assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Nah, ini ada video lagi dari Bang Adhian Napitupulu yang tak henti-hentinya terus bersuara untuk rakyat kecil Indonesia, guys. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak video ini, guys. Bismillah. Pernyataan dari Bang Panel dan perasaan dari Bang Daniel bahwa memang ada upaya pecah belah ya yang mungkin dilakukan oleh PDI Perjuangan untuk bisa memecahkan hubungan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Gue nggak tahu panel menyimpulkan itu dari kalimat yang mana. Ya. Artinya bahwa ya dia cuma bilang ada begini, tapi dia tidak sebutkan di kalimat ini indikasinya atau bertendensi begini, nggak ada. Jadi gue akan menganggap itu sebagai imajinasi panel saja. Nah, faktanya apa? Faktanya perbedaan itu sudah terjadi ketika menterinya Jokowi menaikkan UKT, Prabowo bilang sebaiknya jangan naik. Apakah perbedaan itu karena PDI Perjuangan? Jangan rendahkan dong perjuangan teman-teman mahasiswa ini. Atau panel Barus mengatakan mahasiswa lah yang kemudian melakukan politik belah bambu pada Prabowo dan Jokowi. Kenapa? Gerakan mereka, aksi mereka memaksa semua orang untuk berbicara tentang UKT. Memaksa Prabowo, memaksa PDI Perjuangan membahasnya di Rakernas. Itu loh. Apakah ketika PDI Perjuangan membahas soal UKT di Rakernas dan kemudian itu membuat Jokowi menunda UKT, itu yang dianggap pecah belah oleh panel? Kan kita tidak tahu. Tapi kalau menurut saya, mereka berhasil memaksa seluruh tokoh negara ini berbicara tentang UKT. Dan itu kemudian memaksa Jokowi menunda. Kemenangannya baru satu tahap loh. Menunda, belum membatalkan. Sehingga dia, nah itu kan harus jelas gitu loh. Artinya bahwa dalam tindakan, dalam segala macam, siapa yang kemudian mampu membuat Prabowo dan Jokowi berbeda pandangan dalam satu peristiwa? Mahasiswa. Dalam konteks Itu UKT, mungkin satu kebetulan kali. mau apapun, mau kebetulan, mau by design, mau apapun segala macam, itu terjadi nggak terjadi. Mereka berhasil memaksa semua orang berbicara tentang UKT. Keren. Jadi di situ ada perbedaan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo kalau menurut PDI Perjuangan ya. Bukan ada perbedaan, emang beda. Pernyataan Prabowo baiknya jangan apa? Jangan naik ya, pernyataan Prabowo gitu loh. Sementara yang menaikkan siapa? Menterinya Jokowi. Pak Jokowinya mungkin nggak tahu menterinya mau naikin. Ya itu tanya Jokowi, gitu loh. Tapi artinya bahwa perbedaan itu sudah terjadi di situ. Apa campur tangan PDI Perjuangan? Nggak ada, nggak ada gitu loh. Lalu siapa yang menyebabkan terjadi perbedaan pandangan itu? Lah kalau dari kronologinya, gerakan mahasiswa ini memaksa semua orang untuk berbicara. Jadi nggak ada niat dari PDI Perjuangan untuk memecah belah hubungan Jokowi Nah dengan Prabowo. makanya harus diperjelas oleh panel kalimat yang mana. Kalimat Kalimat yang yang mana, Bang mana? Panel? Kalimat mana, Bang Panel? Mana? Yang memecah belah itu tadi. Yang pertama, saya pikir kita harus ucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi yang sangat respon terhadap situasi terkait UKT. Dia naikin, dia turun lagi lalu jadi pahlawan gitu. Jadi kalimatnya yang mana yang dianggap memecah belah? Saya pikir kita terima kasih kepada Pak Jokowi responsif terhadap suara-suara mahasiswa terkait kenaikan UKT ya, dengan cara segera memanggil menteri terkait ya, Mas Nadiem yang KTA-nya PDI ini. Ya, untuk segera membatalkan atau menunda. Mas Nadiem KTA-nya PDI Perjuangan? Tanya Nadiem. Nah, kita tanya nih ke terkait Bang UKT Adhian. mahal tadi. Saya pikir itu. Gitu kalau terkait UKT ya. Kalau yang terkait bagian mana yang dianggap memecah belah itu tadi? Dijawab. Ya itu kan analisis pribadi saya tadi. Enggak, lu mengutip yang mana? Sebentar dulu. Oke. Analisis pribadi saya melihat dari 80 menit pidato yang disampaikan itu secara spesifik serangan hanya diserahkan kepada Pak Jokowi. Jadi Anda merasa Saya itu ngelihat serangannya kepada Pak Jokowi ya? Ini politik satu elus satu kritik. Gitu loh. Saya ngelihatnya begitu, saya yang pribadi. Yang dielus yang bagian mana ke Pak Prabowo? Ya saya ngelihatnya begitu. Gitu. Tapi rasanya dalam pidato itu ada persoalan MK juga, KPU juga. Iya, dan gitu. sebenarnya jadi tidak cuma, makanya dari tadi saya bilang semua sudut. Ada dua hal lagi yang ingin saya Nggak sampaikan hanya terkait Pak pidato Jokowi yang itu. disudutkan. Yang kedua ya, tadi baru satu hal terkait upaya memisahkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Yang kedua, saya lihat sejak awal Rakernas 5 PDIP sudah berupaya mendegradasi
mendelegitimasi pemerintahan terpilih Prabowo Gibran dengan tuduhan-tuduhan kecurangan yang TSM, gitu loh. Itu yang saya lihat kalau dalam bahasa rekomendasinya adalah pemilu yang paling buruk gitu ya. Ya. Nah, Tapi di negara kecurangan lain yang sama juga kan Panel? sebentar, kecurangan yang TSM terstruktur sistematis dan masif ini, sebenarnya ini kan diksi lama yang bukan kita baru dengar di pemilu 2024 ini. Di pemilu-pemilu sebelumnya juga ada. Selalu bilang ini curang TSM. Jadi wajar nggak itu TSM gitu. digunakan? Enggak, itu yang kedua yang saya lihat ya. Gitu loh. Dengan narasi itu, dengan framing itu, dengan nyanyian itu, ya. Mendegradasi pemerintahan terpilih. Ya, mendegradasi dan mendelegitimasi pemerintahan terpilih. Yang ini pelan-pelan agak masalah loh ini. Nah, yang ketiga, Karena di pemilu-pemilu sebelumnya yang berteriak curang atau TSM itu lain lagi pihaknya. Pihaknya Pak Prabowo dulu. Siapa yang kalah? Ya 2019. Ya. Sebenarnya begini dong, harus tuntas juga panel berbicara. Masalahnya bukan apakah saya menganggap ini TSM atau tidak TSM. Tapi bagaimana kemudian terlepas dari pandangan kita, dari pemikiran kita, kita menghormati keputusan MK dengan tidak membuat kerusuhan. 2014 kalah, Undang-Undang MD3 dirubah. 2019 kalah 9 orang meninggal di lapangan, di jalan. Terjadi pembakaran segala macam. Apakah ketika kemudian Pak Ganjar diputuskan kalah di MK terjadi 2 peristiwa itu? Tidak terjadi. Tapi bukan berarti kemudian kita tidak boleh berpikir bahwa itu TSM. Cara pernyataan panel itu menunjukkan dia sangat otoriter. Bahkan kita pun tidak boleh menyampaikan pikiran kita dalam rakernas kita. Begitu kita sampaikan, ini memecah belah. Begitu, loh, kenapa jadi melarang kita berpikir dan berpendapat? Ini sangat otoriter. Yang harus kita hormati adalah, oke, ini TSM. Ada nggak mobil terbakar? Tidak ada. Ini TSM. Ada tidak orang terbunuh? Tidak ada. Ini TSM. Ada nggak undang-undang dirubah seperti perubahan Undang-Undang MD3 2014? Tidak ada. Gitu loh. Itu kedewasaan politik yang kita miliki. Tidak dimiliki oleh yang lain dalam waktu-waktu yang dulu. Lalu ketika kita bersikap, ini TSM, itu memecah belah, itu mendegradasi, itu kemudian menurunkan nilai. Nggak bisa dong, itu sangat otoriter bahasa itu. Dan itu bukan bahasa kaum pro-demokrasi loh, panel. Silakan Bang Panel. Bahasa salah itu. Oke guys, jadi Bang Adian ini kalau ngomong itu memang suka selalu menyala-nyala guys. Adian kalau ngomong bikin semua itu terdiam, tercengang. Ini baru awalan PDIP itu mode oposisi guys. Itulah demokrasi, karena itu kita harus bisa menghormati keputusan yang diambil oleh PDIP dan tidak boleh berseuzon jelek soal oposisi. Tetap semangat Bang Adian menyampaikan pandangan pendapat sangat demokratis, artinya atas nama konstituen PDIP beroposisi sebagai penyeimbang jalannya roda pemerintahan demi kepentingan rakyat. Jadi tadi menurut Bang Adian, upaya pecah belah Prabowo dan Jokowi itu hanya imajinasi dari projo panel guys. Politikus PDIP Adian Apitupulu menepis pernyataan projo panel baru yang menyebut partainya itu ingin memecah belah hubungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Adian mengatakan tujuan itu hanya sebatas imajinasi panel Barus. Dia mengaku tidak tahu kalimat mana dari pernyataan Megawati yang mengarah kepada pecah belah hubungan Jokowi dan Prabowo. Adian mengatakan, dan ini fakta, pada dasarnya perbedaan sikap antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu sudah ada saat ini. Salah satunya yaitu terkait kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT guys. Adian menyebut perbedaan terlihat dari sikap Prabowo menolak kenaikan UKT yang ditetapkan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim, dan akhirnya belakangan ini Presiden Jokowi telah membatalkan kenaikan itu guys. Jadi itu guys yang mungkin bisa saya uraikan dari video ini. Bagaimana menurut kalian? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys ya. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.